Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Busyairi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LVTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 25011111569. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Jantuk Kecamatan Sukamulya kelas 6 dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du, anak-anakku sekalian, kembali pada pagi ini, hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita untuk pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6 ya. Namun sebelumnya gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah, sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, berarti kita sudah siap belajar? Siap, oke. Selanjutnya seperti biasa, Pak Guru akan absen dulu ya. Ya. Pertama, Alia Syafida. Alhamdulillah. Amrina Kamila. Gimana Amrina Kamila? Sakit? Oh iya. Mudah-mudahan kita doakan segera sembuh ya. Selanjutnya Badai Rizky Ananda, Irda Yuni Arika, Lala Syaifa Hultiana, Lala Syaifani Hultiani, Muhammad Rasyahid, Muhammad Zidan Hamdani, Nazila Susilawati. Oke anak-anakku, untuk lebih barokahnya kegiatan pembelajaran ini, kita awali dengan sama-sama berdoa. Yang dalam hal ini kami minta, Pak Guru minta kepada ketua kelas Badai untuk memimpin di depan. Silakan Badai. Berdoa mulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa yang kita baca tadi anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan, kelancaran di dalam proses pembelajaran kita ini ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian ya. Seperti biasa juga bahwa kita kembali mengingat kesepakatan kelas yang sudah kita sama-sama buat. Kira-kira masih ingat? Baik, kesepakatan kelas yang pertama ya. Apa yang dilakukan oleh siswa ketika guru berbicara di depan kelas? Ya, salah satunya mendengarkan. Kedua, memperhatikan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh siswa ketika Pak Guru bertanya? Ya, tentunya menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Guru. Nih, selanjutnya anak-anakku sekalian, ya, untuk lebih menyemangati proses pembelajaran kita pada kesempatan ini, mari kita sama-sama ice breaking dulu ya. Jadi ice breaking kita pada kesempatan ini tepuk kelas 6 ya. Mudah-mudahan semua masih ingat anak-anakku sekalian.
Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk kelas 6. Energik. Nasionalis. Gamais. Mandiri. Kambing. Kelas 6. Anak hebat. Sopan santun. Berprestasi. Kelas 6. Juara. Yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anakku sekalian. Sekarang materi kita adalah tentang hidup damai dengan saling memaafkan, ya. Hidup damai dengan saling memaafkan. Kira-kira sebelumnya Irda, itu apa arti maaf? Ya, yaitu menyesali atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya untuk materi kita pada kesempatan ini adalah Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran kita. Pertama adalah nanti kita akan sama-sama menjelaskan makna maaf dan memaafkan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya penyesalan. Yang ketiga, menjelaskan hikmah memaafkan dan menyatakan penyesalan. Supaya kalian lebih paham dengan materi kita pada kesempatan ini, silakan diperhatikan. Ini sebuah video yang walaupun nanti dari kartun, ya silakan disimak, diperhatikan. Iya, Kio. Sakit. Rasanya nyut gitu. Nyut. Itu apa sih itu? Aduh, Kio. Masa nggak tahu sih? Maaf, Kio. Soalnya nyut belum ada dalam kata-kata aku. Silakan disimak ya apa makna dari film ini, video ini. Kamu juga pelan-pelan dong, jangan keras-keras. Kio, aku nggak sengaja kedorong sama Arya waktu main bola. Kok Arya kasar sekali sih? Kalau main bola kan udah biasa main dorong-dorongan. Iya, aku tahu itu. Tapi kalau sampai luka kan bahaya. Aku nggak apa-apa kok, Kio. Apa Arya sudah minta maaf, Kio? Belum, lupa kali. Tapi aku udah maafin kok. Terima kasih ya, Kio. Ada bilang kamu didorong dia sampai jatuh. Benar. Iya, Kak. Arya nggak sengaja kok dorong aku. Masa sih? Arya itu kan anaknya suka kasar. Lain kali, Riko harus kasih tahu mama papanya Arya. Kak Wulan, Riko itu nggak mau bilang sama papa mamanya Arya. Kenapa? Kok gitu? Papanya Arya itu kan galak. Kalau sampai tahu, berarti Arya dihukum. Kan kasihan. Tapi Riko, papanya menghukum dia supaya Aryanya nggak kasar lagi. Kaulan, Arya itu kan sering dihukum, tapi gak pernah kapok. Siapa tahu kalau kita maafin, terus kita doain, Aryanya jadi baik. Kamu emang adiknya kakak yang paling baik. Jadi dari video yang kita tonton tadi, alhamdulillah anakku menyimak dengan baik. Kira-kira ya permasalahan apa yang ada pada video tersebut? Silakan, Aufa. Ya, terus? Nah, intinya apa kira-kira anakku sekalian? Pertama, ketika kita berbuat kesalahan, maka kita harus berani mengaku kesalahan kita.
Dan tentunya ketika kita berbuat kesalahan, kita harus minta maaf. Dan kita juga yang misalnya yang dimintain maaf, berarti kita juga harus memaafkan. Selanjutnya Pak Guru akan supaya lebih jelas materi kita pada kesempatan ini. Ya, Pak Guru akan jelaskan ya materi pembahasan kita. Nah, jadi materinya seperti tadi. Pertama, hidup damai dengan saling memaafkan ya. Nah, jadi makna atau arti daripada maaf dan memaafkan. Pertama, kata maaf. Kata maaf itu dalam Al-Quran disebut al-afu. Al-afu artinya menghapus ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak-anakku sekalian, maaf artinya ungkapan penyesalan ya atas apa yang anak-anakku atau yang kita sudah lakukan ya. Itu maaf. Nah, kata meminta maaf diartikan dengan ungkapan penyesalan. Nah, sebagaimana arti dalam KBBI juga, mengapa harus menyesal? Nah, karena merasa bersalah sudah menyakiti atau melukai baik itu badan, hati, atau merusak, mengambil harta atau hak orang lain. Nah, pentingnya saling memaafkan ya. Pentingnya saling memaafkan. Menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah satu dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Sedangkan memaafkan berarti menghapuskan atau melepaskan rasa dendam di hati dengan ikhlas. Kira-kira ini, ayo Pak Guru tanya, dari penjelasan pertama sampai akhir tadi, bisa dipahami atau gimana? Sudah bisa paham? Alhamdulillah, kalau sudah paham, sekarang kita akan kerja kelompok ya. Lagi sekali kita akan kerja kelompok terkait apa yang sudah kita tonton tadi, baik itu video tayangannya ataupun materi yang Pak Guru sudah jelaskan. Nah, sekarang langsung saja Pak Guru akan bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Kelompok pertama yakni Yauma dan kawan-kawan. Kelompok yang kedua Irda dan kawan-kawan, dan kelompok yang ketiga Aufa dan kawan-kawan ya. Nanti Pak Guru akan berikan waktu untuk mengerjakannya. Nanti silakan didiskusikan sesama teman di kelompoknya. Kemudian nanti setelah selesai kalian akan mempresentasikan jawaban yang telah didiskusikan tadi. Paham? Pak Guru harapkan didiskusikan dengan temannya, memberikan masukan ya. Harus semua aktif memberikan masukan ya, jangan sampai ada yang tidak ikut aktif. Silakan didiskusikan. Rasa silakan hadap sana didiskusikan ya. Silakan. Baik, dari kelompok pertama, 2 dan 3 langsung untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Ya, silakan. Pertama tulis nama kelompoknya ya. Terus kelompok 2 paham dengan soalnya? Ya, silakan dikerjakan ya. Kelompok 3 gimana? Sudah paham?
Oke, sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah, alhamdulillah. Kelompok 2? Ya, tinggal sebentar ya. Sudah kelompok 2? Kita mulai dari kelompok 3. Aupa dan kawan-kawan silakan maju ke depan. Awali dengan salam ya, Aupa. Awali dengan salam. Nah, Aupa di tengah, di sini. Perhatikan juga kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aupa. Perkenalkan nama saya Sita. Perkenalkan nama saya Nadi. Perkenalkan nama saya Barai. C. Kegiatan 3. Refleksi dan penerapan atau mandiri. Sikap dan langkah yang menurutmu lebih sulit dilakukan, meminta maaf atau memaafkan. Jawabannya Nggak usah dibacain. Langsung jawabannya ya. Nggak usah dibacain. orang lain cenderung lebih sulit Langsung jawabannya. karena memaafkan menghasilkan pengampunan tulus terhadap rasa sakit yang ditimbulkan. Sementara meminta maaf lebih fokus pada kemampuan kesalahan diri sendiri. Nomor 2. Sebutkan 3 komitmen pribadi yang akan kamu lakukan mulai hari ini agar bisa menjadi anak yang berakhlak, pemaaf sesuai ajaran Islam. A. Memaafkan orang lain tanpa menunggu permintaan maaf. B. Tidak menyimpan dendam serta menjaga pandangan hati agar tidak membenci orang. C. Berdoa untuk mendapatkan kerahaman hati dan ketenangan jiwa. Nomor 3. Tuliskan satu hikmah atau manfaat saling memaafkan yang paling kamu rasakan atau inginkan dalam hidupmu. Memaafkan akan menambah kemuliaan bagi orang tersebut. Sekian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok 2 ya, silakan maju ke depan seperti biasa. Kelompok 3 ya. Awali dengan salam dulu. Silakan kelompok 1 perhatikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya bisa dibesarkan suaranya, Nak. Nggak usah ketawa. Nggak usah ketawa. Sudah? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan terakhir kelompok 1 ya. Yauma dan kawan-kawan. Silakan seperti tadi maju di depan semua.
Awali dengan ucapan salam dan akhiri dengan salam. Ya, ikuti dengan serius ya supaya anak-anakku terbiasa ya. Tidak apa-apa seperti tadi, jangan sampai nggak usah ketawa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 1, silakan. Silakan menghapus rasa marah dan dendam terhadap kesalahan orang lain dengan ikhlas. C. Memaafkan. 2. Ucapkan penyesalan dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan. B. Meminta maaf. 3. Maka istilah dalam bahasa Arab yang berarti menghapus yang terjadi dasar sikap pemaaf. A. Al-afu. Al-afu gitu ya. Perilaku mulia yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kemuliaan bagi pelakunya. D. Hikmah. Salah satu dari cara mengadakan dalam kehidupan sosial. E. Merapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Oke anak-anakku sekalian, dari hasil diskusi atau kerja kelompok tadi, baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Alhamdulillah masing-masing sudah bisa menyelesaikan ya tugas kelompoknya atau diskusinya dengan benar, dengan baik. Berarti dari diskusi tadi anak-anakku kembali menguatkan ya pemahaman anak-anakku tentang seperti tadi maaf, memaafkan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke anak-anakku sekalian, kembali pada kegiatan kita untuk materi hidup damai dengan saling memaafkan ini sebagai tahap akhir untuk evaluasi ya sampai sejauh mana pemahaman kalian, pengertian kalian tentang apa yang kita pelajari dari tadi. Pak Guru akan berikan sebuah asesmen ya yang kemudian nanti akan anak-anakku jawab. Nah, silakan langsung dikerjakan asesmennya. Kalau ini per orang ya, pribadi. Untuk pilihan gandanya cukup dilingkari atau disilang ya. Di bawah ini, di bawah ini. Udah pas? Nah. Udah pas semua? Oke, waktunya silakan dikerjakan langsung. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal. Udah langsung sudah di sana, langsung di sana. Ya, langsung dilingkari. Langsung disilang ya.
Yang sudah jadi silakan Pak Guru. Jangan lupa nama ya. Oke, sebentar. Ya, sebentar. Nah, sebagai penutup, kita simpulkan sedikit terkait dengan materi kita. Coba Pak Guru minta kembali lagi sekali. Nanti Pak Guru akan bantu. Kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita dari yang pertama tadi sampai terakhir? Kira-kira apa? Sebut. Coba, ya. Apa? Ya, saling memaafkan ya. Intinya kesimpulan kita pada kesempatan ini adalah bagaimana pentingnya hidup damai dengan saling memaafkan. Yang pertama seperti tadi, dengan kita saling memaafkan, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita. Yang kedua, dengan saling memaafkan, hidup kita akan menjadi tentram, aman, dan damai ya. Itulah beberapa kesimpulan anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dari sekarang sampai kita tua nanti, karena yang namanya walaupun memaafkan itu sebenarnya agak sulit. Tetapi kalau kita sudah terbiasa dan lebih-lebih kita sudah mempelajarinya, ya insya Allah bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada kesempatan ini ada manfaatnya dan anak-anakku semua pada akhirnya nanti mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai ayat terakhir yaitu kembali doa akan dipimpin oleh Badai. Silakan. Kita menggunakan doa Rabbana ya. Bi'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya silakan, kembalilah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Pak Guru akhiri dengan ucapan terima kasih atas segala perhatian anak-anakku semua. Dan Pak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.